Dari tanah Gunung Kidul, hadirlah badai baru dunia balap. Gunung Kidul bukan sekedar tempat sunyi di Yogyakarta. Di sanalah, seorang bocah kecil mulai menaklukkan tanah berlumpur dengan motor kecilnya. Namanya, Veda Ega Pratama. Saat anak-anak seusianya bermain di taman, Veda sudah menekuk tubuhnya di atas motor trail, menabrak batas kenyamanan demi satu tujuan, menjadi pembalap dunia. Ia bukan lahir dari fasilitas elit, bukan dari akademi luar negeri, tapi dari peluh, debu, dan dedikasi. Dunia mulai menoleh ketika bocah ini tidak hanya sekedar melintas di lintasan motocross, tapi mendominasi. Semua bermula dari sana, dari suara knalpot, dari sisa-sisa tanah yang menempel di tubuh kecilnya, dari keteguhan seorang anak kecil yang terus gaspol meski jatuh berkali-kali. Motocross jadi landasan mental baja Veda Ega. Jangan remehkan balap tanah. Di lintasan motocross, Veda belajar lebih dari sekedar teknik. Ia belajar jatuh, bangkit, lalu jatuh lagi, dan tetap bangkit dengan lebih cepat. Ketahanan fisik dan mental ditempa di suhu panas, tikungan curam, dan lompatan berbahaya. Setiap kali roda depannya menghantam tanah, ia belajar mengendalikan ego dan rasa takut. Dan di sanalah, mental seorang pejuang balap lahir. Inilah pondasi kuat yang membuatnya tak mudah rapuh ketika menjejak lintasan aspal internasional. Di saat banyak rider goyah saat ditekan, Veda justru tenang. Semua karena mental baja yang terbangun sejak kecil. Dunia baru mulai mengenalnya, tapi Veda sudah bertarung sejak kecil. Dan kini, dia siap menabrak batas dunia baru. Dari tanah ke aspal, peralihan yang tak semua rider bisa lakukan. Berpindah dari motocross ke road race bukan sekedar soal mengganti ban. Ini tentang transformasi penuh, gaya, teknik, bahkan mindset. Di lintasan aspal, kesalahan sepersekian detik bisa berakibat fatal. Tapi Veda melakukannya tanpa drama, tanpa banyak bicara. Ia menyesuaikan gaya pengereman, memperhalus racing line, dan belajar menari dengan grip. Banyak pembalap gagal ketika mencoba hal yang sama, tapi Veda, ia membungkam keraguan. Dalam waktu singkat, dia mulai menguasai kejuaraan regional, bahkan nasional. Adaptasinya cepat, dan pembalap lain mulai waspada. Sosok yang awalnya anak tanah ini, kini menjelma jadi ancaman di sirkuit-sirkuit berkelas dunia. Transformasi ini bukan kebetulan, tapi hasil latihan brutal dan kerja keras bertahun-tahun. Jalur menuju dunia internasional dibuka dengan keberanian. Ketika pembalap lain menunggu kesempatan, Veda menciptakannya. Ia mengikuti seleksi kejuaraan Asia dan Eropa, dari Asia Talent Cup, Red Bull Rookies Cup, hingga Junior GP. Bukan tanpa risiko, ia harus meninggalkan rumah, budaya, bahkan zona nyaman. Tapi itulah harga menuju dunia, dan Veda membayarnya tanpa ragu. Dari Qatar hingga Aragon, dari Mugello hingga Valencia, dia menunjukkan bahwa merah putih bisa bersanding dengan Jepang, Spanyol, dan Italia. Di setiap race, dia bukan hanya membawa motor, tapi harapan sebuah bangsa. Inilah langkah-langkah awal yang tak hanya menunjukkan potensi, tapi tekad. Ia tidak sekedar ikut, ia bersaing. Dan dari momen inilah, nama Veda mulai mengguncang pedok internasional. Mental petarung, kunci utama di tengah tekanan global. Di dunia balap, semua orang cepat. Yang membedakan adalah ketahanan saat situasi memanas. Veda dikenal bukan hanya karena skill, tapi karena ketenangannya saat krusial. Saat rider lain kehilangan grip emosi, dia tetap fokus. Bahkan ketika dihimpit dua pembalap senior di tikungan terakhir, ia bisa menekan throttle dengan percaya diri. Inilah efek dari latihan panjang dan pengalaman bertarung sejak kecil. Bahkan ketika sempat crash, ia tak hancur, justru kembali dengan kecepatan lebih tinggi. Kekuatan mental ini menjadikan Veda sebagai ancaman nyata, bukan hanya sesekali naik podium, tapi konsisten tampil di papan atas. Bagi Veda, balapan bukan hanya kecepatan, ini soal ketahanan, keberanian, dan kalkulasi di tengah tekanan. Red Bull Rookies Cup 2025, titik ledak Veda ke dunia. 2025 jadi musim yang mengubah segalanya. Veda tampil di Red Bull Rookies Cup, ajang pencetak juara dunia. Dan dia tak main-main. Ia mengamankan podium demi podium, bahkan double winner di Mugello, Italia. Rival dari Spanyol, Italia, hingga Malaysia, satu persatu ia libas. Namanya jadi buah bibir pedok. Komentator asing menyebutnya The New Asian Storm. Puncaknya, ia finish runner-up di klasimen akhir, pencapaian tertinggi rider Indonesia sepanjang sejarah di ajang ini. Dunia MotoGP mulai melirik, dan manajer tim Moto3 pun membuka negosiasi. Bukan karena nama Indonesia, tapi karena performanya tak terbantahkan. Dari titik ini, gerbang menuju Grand Prix pun terbuka lebar untuk Veda Ega Pratama.
Kejutan Junior GP, top 10 dunia dari anak Gunung Kidul. Tak berhenti di Red Bull Rookies Cup, Veda juga menggebrak di FIM Junior GP, ajang terberat sebelum Moto3. Meski berstatus rookie dan belum pernah podium, ia sukses finish peringkat ke-10 klasemen akhir. Ini bukan angka kosong, ini adalah rekor tertinggi pembalap Indonesia sepanjang sejarah Junior GP. Di antara ratusan pembalap dari Spanyol, Jepang, dan Italia, Vehan membuktikan bahwa darah Indonesia bisa bersaing. Poin demi poin ia kumpulkan dengan cerdas. Bahkan di race terakhir Valencia, ia mencatat waktu impresif dan mendapat pujian dari komentator Spanyol. Statistik tidak bisa bohong. Veda bukan hanya peserta, ia kompetitor sejati. Dunia mulai percaya bahwa ini bukan sekedar bintang Asia, tapi calon ikon global. Honda Tim Asia rekrut Veda, Moto3 2026 dimulai. Kesuksesan Veda akhirnya berbuah nyata. Honda Tim Asia, tim Elite Grand Prix, resmi merekrut Veda Ega Pratama untuk Moto3 2026. Ia akan satu tim dengan Zen Mitani dari Jepang. Tapi perekrutan ini bukan sekedar rotasi, ini adalah investasi jangka panjang. Honda melihat potensi besar dalam diri Veda. Dengan mesin kompetitif dan tim berpengalaman, Veda punya semua tools untuk mengejutkan dunia. Ia jadi pembalap Indonesia pertama yang masuk Moto3 dengan kombinasi performa dan prestasi berlapis dari Rookies Cup dan Junior GP. Targetnya jelas, tampil konsisten, dan jika mungkin rebut gelar Rookie of the Year. Sebuah misi besar dimulai, dan Veda siap menjalaninya. Bukan dengan gaya santai, tapi dengan tempahan keras yang telah jadi jiwanya sejak kecil. Di balik sukses Veda, ada sosok ayah dan latihan brutal di pasar sapi. Cerita Veda bukan hanya soal motor dan podium, ada kisah emosional di balik layar. Ayahnya, Sudarmono, adalah sosok kunci, seorang mantan pembalap yang tak kenal lelah mendidik Veda sejak kecil. Mereka berlatih bukan di sirkuit mewah, tapi di pasar hewan Siono. Di sana, di antara bau sapi dan tanah liat, Veda belajar cornering, brake control, dan grit sejati. Latihan itu bukan sekedar teknis, tapi membangun karakter. Mental jangan mudah puas tertanam sejak awal. Bahkan kini, ketika sudah resmi jadi rider Moto3, Veda masih sering kembali ke Jogja dan latihan dengan motor bebek tua. Inilah cerita asli dari pembalap yang mencetak sejarah. Bukan dari glamor pedak, tapi dari keringat dan kerja keras jalanan. Masa depan MotoGP, semua mata kini mengarah ke Veda Ega Pratama. Saat ini, semua mata mulai tertuju ke Moto3 musim 2026, dan satu nama mencuri perhatian, Veda Ega Pratama. Bukan hanya karena asalnya dari Indonesia, tapi karena performanya konsisten, mentalnya matang, dan dedikasinya gila-gilaan. Dalam beberapa bulan terakhir, bahkan tim rival mulai mengincarnya. Rumor beredar bahwa KTM mulai memantau geraknya. Tapi fokus Veda satu, membuktikan diri di Moto3. Ini bukan akhir cerita, tapi justru awal dari saga baru. Seorang anak dari Gunung Kidul yang menabrak batas, menantang dunia, dan mungkin suatu hari nanti berdiri di podium MotoGP sebagai juara dunia. Bukan mimpi, ini jalan yang sedang ia tempuh. Dan dunia kini menyaksikan.